di rekaman. Jadi gini Mas Yaki, karena nanti Mas Yaki ada tim advertiser, lihat video 8 step itu kan. Ini beberapa materi ini kan sudah kan gitu kan, iya kan? Kayak sinyalnya Mas Yaki kurang bagus deh di sana. Sinyalnya kurang bagus Mas. Halo. Oke. Hah? Iya, iya. Oh, iya. Iya, iya. Rekaman ya. Oke ya teman-teman, kita mulai ya. Bang Saki, aku minta waktunya bentar, Bang Saki. Bentar. Mas, rekamnya di situ di sini. Oke, tes. Buatin, ini guru saya ini datang, Masya Allah ya. Oke teman-teman, kita mulai. Iya ya, bentar. Oke, Buatin. Wah, ini pembicaranya udah datang nih. Alhamdulillah. Pembicaranya udah datang nih. Saya host saja nih. Akhirnya kita bertatap muka, Mas. Iya. Ya, monggo lanjut. Aku pengen lihat tadi pas. Enggak apa-apa. Iya, makanya ini bentar. Gimana Buatin? Kenalan dulu dong. Ini aku jujur ya, Buatin, aku tanggal 8. Aku tanggal 18 mau ke Jakarta. Itu mau main kantor jenengan. Mungkin tanggal 19-nya. Tanggal berapa? Saya mau tanggal 18, saya ada ngisi training di Jakarta. Nah, setelah tanggal 18 saya akan keliling. Mungkin dari beberapa teman-teman, mungkin Bu Atin nanti tak jadwalkan. Saya mau pengen lihat timnya Bu Atin loh, advertisernya tuh loh. Nah. Saya masih advertiser ala-ala saya, ala-ala emak. jadi ceritanya gini, Bu Atin, ceritanya nih. Kemarin kan kita ada workshop 2 hari ya, SDN. Terus ada beberapa materi yang belum terrekord. Contohnya setting pixel sama beberapa kan sesuai dengan DNA JP ini kan kalau membuat e-course kan selalu ada bonus Zoom-nya gitu. Makanya hari ini kita lengkapin lah satu modul untuk e-course gitu. Jadi ini sebenarnya untuk kepentingan internal, untuk kepentingan karyawan internal JB. Jadi ketika nanti ada karyawan JB misalkan ada masalah, itu ketika kita nanti ada tim baru, tinggal lihat videonya, tinggal langsung muter gitu Bu Atin. Jadi kita tidak ketergantungan. Videonya Mas Rofik sangat-sangat membantu biar kayak saya ini nggak capek ngomong nih liatin. Nah, nanti ada 2 sesi. Sesi pertama itu sampai di setting pixel, sampai bisa iklan. Nanti advance nanti mulai baca data. Tapi untuk yang saat ini 8 step ini kita fokusnya adalah pokoknya peserta harus hafal 8 step gitu kan. Karena banyak beberapa peserta itu membedakan akun bisnis sama akun manajer aja nggak dalam gitu loh. Maksudnya tuh akun bisnis sama akun manajer itu bedanya apa, itu masih ada beberapa yang bingung gitu. Jadi saya punya sekitar 8 e-course ya. Wah, signalnya nih. Bahkan 8 mentor yang saya pelajari. Jadi gini, FBS itu berapa langkah? Bisa nggak aku belajar langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 dan itu langsung bisa ngiklan? Sebenarnya 8 langkah itu menjawab itu gitu. Mas Iwan, Mas Iwan bisa direkam dong? Udah?
Oke. Mas Dian, Pak Dian. Masya Allah. Rekaman. Assalamualaikum. Ya, tak rekam ya. Ya Mas Rafiq lagi di kandang itu ini sinyalnya. Oke ya, tak rekam dulu. Bentar. Record. Bentar. Oke, bentar ya, teman-teman ya. Tak record dulu. Ini masih mau direcord soalnya. Mas Niko. Oke. Bentar. Teman-teman sambil kenalan dong. Ya, aku lagi WA-an sama Mbak Mei. Aku jadikan fokus. Oke, kita mulai yuk. Mas Niko bisa direkod, Mas Niko? Recording in progress. Oke, teman-teman, kita mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, tadi ini di workshop Jago Facebook Ads. Jadi ini kelas workshop Jago Facebook Ads yang diadakan di JB selama 2 hari. Nah, ini materi susulan sebenarnya ya. Ya, karena beberapa materi belum terekod. Gitu ya. Oke, teman-teman, kita review pelatihan atau belum dapat e-course. Ini ada beberapa materi, teman-teman. Jadi ada materi FB Ads, ada materi modul, ada materi bonus, ada materi rekaman Zoom, ada beberapa referensi ya. Jadi ini isinya di satu flash disk, teman-teman. Jadi satu flash disk ini adalah materi Jago Facebook. Di sini rekamannya. Nah, ini. Jadi teman-teman nanti bisa lihat videonya ya. Ini misalkan. Contohnya mau lihat apa misalkan? Kita ambil contoh nih. Nah, misalkan kita mau lihat tentang setting pixel misalkan. Di sini ada semua. Ini contohnya nih. Jadi teman-teman cara belajarnya ini contohnya. Sorry. Nah, ini Nah, ini salah satu ekosita, teman-teman. Nah, ini rekaman kita. Jadi teman-teman yang saat ini telat, teman-teman bisa pelajari. Ya. Nah. Jadi rekamannya yang sudah kita buatin itu sangat lengkap banget, teman-teman ya, mulai dari A sampai Z. Ya, 8 step. Nah, Bimbel digital marketing. Jadi kita akan memiliki visi bagaimana number one ya Bimbel digital marketing. Nanti bulan depan kita akan launching e-course Jago CS ya. Nah, hari ini teman-teman saya mulainya dari mana? Mulainya dari materi ini, teman-teman. Nah, teman-teman yang sudah punya ini angkat tangan. Nah, yang sudah lihat video ini angkat tangan. Jadi sebenarnya teman-teman Jago Facebook Ads yang ada di JP itu cukup 8. Jadi Mas Fajar, nanti kalau mau belajar, misalkan nanti mau belajar ngajarin orang gitu kan, Mas Taufik, saya mau belajar FB Ads, hanya 8 langkah. Gitu. Jadi jangan dibuat ribet gitu loh. Ya, kalau anak-anak karyawan baru, tim baru, kalau diajarin ini kamu pelajari e-course, e-course-nya isinya 100 video, pusing, ya kan? Nah sekarang kalau misalkan buatin punya tim gitu kan, ya kan? Terus saya tanya, udah kamu pelajari itu 8 langkah ini, bisa kamu ngiklan? Nah 8 langkah itu apa? Nah kita review nih teman-teman ya.
Ini saya ceritakan yang ada di flash disk, yang ada di e-course berarti ya. Pertama, overview, nanti teman-teman pelajari. Yang kedua adalah membuat akun pribadi. Yang kedua adalah membuat meta business manager. Yang ketiga adalah membuat fanspage. Yang keempat, setting pixel. Yang kelima itu verifikasi domain, aggregate, pixel event, dan pemasangan pixel. Yang keenam, setting pembayaran. Ketujuh, iklan dan setting. Yang kedelapan, evaluasi. Cukup 8 ini. Jadi orang yang saat ini takut belajar FB Ads dengan lihat e-course JB itu saya mudahkan gitu buatin ceritanya. Jadi tolong jangan dibawa ke e-course yang rumit gitu kan. Saya tidak mau. Nah, jadi teman-teman saya ngiklan 60.000 per hari minimal 1 e-course closing gitu. Berarti saya ngiklan 1,5 sampai 2 juta per bulan, saya punya database 400 sampai 500. Bayangin, dan itu dari situ saya punya klien banyak, teman-teman. Kemarin saya dapat klien gede itu dari Malang, ya gara-gara itu database 400 itu. Bayangin loh. Buatin ini nggak ngomong-ngomong saya gitu. Dulu harusnya tuh Mas Rafiq, saya bisa ads. Saya kan baru ads ini sebenarnya saya belajar 2 tahun, teman-teman. Cuma baru nerapin itu 3 bulan yang lalu. Januari saya nerapin. Dan sekarang saya udah jatuh cinta dengan iklan. Semua hari ini saya rekrutmen 4 advertiser. Jadi kalau saya sudah gila, itu gila sekali ya gitu. Saya rekrutmen 2 advertiser nanti gitu. Jadi dari awal saya membangun tim, teman-teman. Jadi ya saya bisa ngiklan, tapi tetap saya melimpahkan ke orang lain gitu, ke tim gitu. Supaya apa? Ya supaya organisasi jalan. Dan kita tidak ketergantungan sama advertiser gitu. Jadi kalau misalkan kita ketergantungan sama advertiser, ya perusahaan kita mati gitu. Nah, oke. Ini materi teknis. Yang kedua modul. Ini materi bonus. Nah, ini rekaman. Ini materi bonus, teman-teman. Nanti bisa pelajari. Materi lengkap banget ya. Ada organik, ada manajemen launching, disiplin eksekusi. Ada sekitar 20 PPT yang teman-teman bisa pakai ya. Terus di sini ada bonus rekaman. Nah, rekaman Zoom. Ini rekaman Zoom. Nah, salah satu rekaman ini nanti dijadikan bonus, teman-teman ya. Nah, kita langsung ke sini, teman-teman. Nah, jago Facebook Ads. Nah, saya akan review bentar. Ya, saya akan review bagi teman-teman yang telat. Dan ini insya Allah nanti Bu Atin nanti yang akan menyampaikan ini. Gitu. Artinya bahwa banyak teman-teman yang sudah praktek kemana-mana, tapi disuruh ngajar nggak mau. Gitu. Saya heran itu. Ya, banyak guru-guru saya aja yang baru praktek 3 bulan saya sharingkan gitu. Kenapa? Karena saya merasa bahwa ini ada manfaatnya luar biasa gitu loh. Nah, jadi saya review di hari pertama kita belajar tentang akun Facebook, ya kan? Selalu frame-nya selalu gitu, Mas Dian. Jadi kalau nanti ditanya pelatihan FB Ads, ya saya selalu menggunakan 8 framework ini gitu. Pertama apa? Buat akun. Kedua, di sini lengkap teman-teman overview-nya. Buat akun, ya. Lengkap banget. Nah, ini pengantarnya dulu. Yang kedua, setting business manager. Nah, biasanya teman-teman ketika kita buat akun, ya, itu tidak langsung bisa membuat business manager. Makanya saran saya teman-teman 1-2 minggu membuat akun atau menggunakan akun lama untuk setting business manager, gitu kan. Yang ketiga itu membuat fanspage. Nah, fanspage ini untuk alat iklannya. Jadi teman-teman jangan melihat jangan melihat cuma gitu doang materinya, tapi lihatlah struktur materi ini karena kita itu akan menghadapi banyak tim baru semua, gitu loh. Nah, kalau misalkan Anda sudah kemana-mana, tapi tetap ngajarnya ribet, ya nanti tim baru itu nggak paham. Tapi kalau misalkan orang awam pun, ya nanti Mas Fajar kan mau membuat bimbel tuh di Solo, gitu kan. Ketika nanti ditanya, Mas Fajar, bisa nggak saya belajar FB Ads? Mas Fajar jawabnya gimana? Bisa. Udah gitu aja. Ya kan? Nah, yang keempat apa? Pixel. Yang kelima adalah verifikasi domain. Yang keenam adalah pembayaran. Ketujuh buat iklan. Kedelapan evaluasi data iklan. Nanti teman-teman lebih jelasnya lihat video sebelumnya ya karena kita sudah ada rekamannya. Oke. Jadi itu sebagai pengantar saya untuk
8 step ini ya. Monggo kita diskusikan. Jadi kita nggak usah tegang rekamannya. Saya pengen kita lebih banyak interaktif karena hari ini kita melengkapi beberapa materi yang belum terekam di Zoom gitu ya. Oke, buatin kira-kira dari 8 step ini kira-kira bagi pemula gitu kan. Bisa diikutin nggak Bu Atin? Bisa banget. Kelebihan Mas Rafiq kan gini, bikin kayak gini yang tadinya sulit menjadi mudah. Itu kelebihan Mas Rafiq. Jagonya Mas Rafiq itu tuh yang buat orang lain apa sih, tapi kalau udah dipegang Mas Rafiq, mak kayak saya buktinya kemarin juga bisa kan 9 mantra. Nah, 9 mantra itu zamannya sudah lewat, artinya tetap kita kerjakan. Tapi bagaimana narasi? Masalahnya gini, kita kan akan membuat pesantren digital buatin, ya kan? Kita ada 5 sampai 10 santri yang akan kita ajarkan free, diajarin digital marketing. Nah, salah satu materinya ya 9 mantra, 8 mantra, Epic Facebook Marketplace, Jago CS. Nah, 5 kurikulum ini tak jadikan kurikulum untuk pesantren digital nanti insya Allah kan itu. Nah, jadi gini buatin, dulu tuh saya mau membranding ini, belajar digital marketing mulai dari organik sampai ads. Tapi karena Facebook ads saya belum jadi, saya belum berani gitu loh. Makanya kan buatin saya rayu terus waktu itu. Buatin, gitu. Ayo kita buat e-course gitu loh. Siapanya, waduh saya belum mampu. Nah, dan tahu nggak kenapa? Masalah teman-teman itu untuk pindah dari organik ke ads, itu masalahnya bukan di teknikalnya, tapi di self esteem-nya. Jadi saya teman-teman mulai dari advertiser, saya jago iklan. Karena apa? Karena belief kita ini belum clear gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau memperbaiki citra diri, mau memperbaiki skill baru, maka yang diperbaiki adalah konsep diri gitu. Konsep diri itu artinya apa? Saya sekarang di Facebook udah narasi udah terang-terang. Saya advertiser JB. Gak peduli. Saya mungkin dibully sama Bu Atin gitu kan. Mak Rafiq itu baru sejak 2022 sampai sekarang. Ya, sampai sekarang saya masih aktif belajar ke guru-guru saya. Nah, khususnya berani nggak Mas langsung saya digital marketer? Kalau konsep dirinya belum beres, maka ketika Anda praktek juga Anda nggak akan yakin. Maka mungkin saya ngasih contoh ke tim saya. Bulan depan saya akan membangun e-course Jago CS. Maka narasi saya CS semua. Bahkan saat ini buatin, yang megang CS itu saya buatin. Ini yang megang CS. Saya nge-CS sendiri. Ya. Saya nge-CS sendiri. Saya nge-CS jam 12, jam 2, jam. Saya bangun nge-CS sendiri. Ternyata, teman-teman, membangun tim ads yang harus dilakukan adalah Anda sendiri yang nge-CS, Anda sendiri yang iklan. Yang dulu saya nggak percaya itu buatin. Saya pernah diskusi sama teman saya. Ngapain kita bangun ads? Ternyata Anda wajib nge-CS sendiri gitu loh. Contoh sekarang, buatin bisa nge-CS nggak buatin? Bisa. Ayo, Mik. Bisa banget. Harus bisa lah, bisa banget. Bisa. Bisa. Nah, ketika kita mau membangun tim ads, maka Anda sendiri yang iklan. Ini kok putus-putus banget ya? Di saya apa di Mas Rafiq ya? Sendiri yang wajib. Jadi gini teman-teman. Mas Dian jelas nggak Mas Dian suara saya? Mas Dian jelas suara saya Mas Dian? Tadi sempat putus-putus, ini udah jelas lagi. Tadi sempat putus-putus. Oke. Nah jadi gini. Zoom kali ini jangan disamakan dengan technical ya, karena di technical lengkap buatin. Jadi mulai dari setting iklan, pixel, agregat, semua ada semua gitu kan.
Karena untuk mendapatkan satu modul ini saya butuh sekitar 10 referensi mentor, teman-teman. Jadi nggak mudah gitu untuk membangun modul sederhana ini gitu. Nah, kamu pesen modulnya ini. Nah, contoh nih, tak review bentar ya. Nah, ini teman-temannya pengantar Facebook Ads. Ini agak cepat aja nih. Apa itu Facebook Ads ya? Nah, ini. Nah, pertanyaan yang harus dijawab, apa yang Anda jual, berapa harganya. Ini anggap aja teman-teman di sini dari nol, ya kan? Kenapa orang lain harus beli di tempat Anda? Kenapa orang lain harus percaya kepada Anda? Kenapa orang lain harus beli sekarang? Nah, itu harus dijawab. Nah, ini pondasinya, ini basicnya. Jadi teman-teman menyelesaikan masalah apa, gitu loh. Nah, habis itu ini di pengantar sudah saya bahas, Mas Dian sama Bu Atin, ya. Cuma ini saya review aja supaya teman-teman apal apa itu 8 step, gitu kan. Jadi kita harus tahu masalahnya apa yang kita selesaikan. Terus price-nya berapa, tempatnya di mana, gitu kan. Nah, proses terjadinya sales. Ya, di sini ada link klik, landing page, from order, lead, CS, sama closing. Artinya bahwa 6 tahapan ini yang dibutuhkan ketika kita ngiklan. Gitu. Terlepas dari masalah self esteem tadi, Mas Dian, buatin. Jadi saya bisa merasakan bagaimana rasanya teman-teman pindah ke online itu nggak mudah. Saya merasakan banget. Apalagi Mas Dian yang baru hijrah ya dari offline ke online. Itu perang batin, Mas, di sini, Mas. Bertransformasi itu rusak pola. Buatin tahulah bagaimana kegilaan saya gitu kalau rusak pola itu ya. Jadi saya bulan ini sampai tanggal 7 saya rusak pola. Narasi saya advertiser semua gitu. Nanti bulan depan rusak pola lagi, rusak pola terus. Karena apa? Karena kalau kita tidak berubah mati perusahaan kita. Gitu, ya. Nah, di sini ada goal setting ya. Bahkan di video itu tak jelasin CPC itu apa, CTR itu sejelas-jelasnya gitu. Ya, di sini ads copy. Jadi sebenarnya iklan itu gampang, teman-teman. Pertama, ya. Apa ya jelasinnya itu ya. Jadi yang penting itu adalah tujuan iklannya apa, terus settingnya targetnya itu di mana, habis itu kamu mau iklan apa. Cuma semudah itu. Cuma yang penting itu adalah value Anda itu apa yang di halaman pertama tadi gitu loh. Nah, yang ini loh. Kira-kira Anda bisa jawab nggak kira-kira? Materi tentang pemasaran dasar ini minimal 3 hari kalau dibahas. Makanya JP tidak masuk di teknikal terlalu dalam. Kita fokusnya di pondasi. Makanya kalau Mas Dian pengen ngiklan tanpa boncos di iklan pertama, nah di JP cocok banget. Dan saya belum pernah boncos. Walaupun makanya saya mempertahankan marwah saya ngiklan gitu kan. Walaupun iklan saya beda sama Bu Atin. Nah, Bu Atin sudah 1 jutaan per hari. Tetapi kalau saya intinya adalah mempersiapkan semuanya sebelum ngiklan. Bukan begitu, Bu Atin? Ya kan? Coba Bu Atin benar nggak Bu Atin? Betul Mas, supaya nggak boncos itu tadi. Ya karena kebanyakan pengusaha itu dia langsung belajar teknik, langsung ngiklan. Nah ini yang menjadi masalah. Gitu loh, ya. Nah, terus nah, ini bagi pemula juga apa itu landing page, ads copy, ads setting itu dibahas udah dibahas. Nah, ini modulnya untuk pengantar buatin ya. Baru yang pertama. Yang pertama ini saya review lagi. Buat akun Facebook. Anda harus punya akun Facebook. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini udah tak bahas tuh. Bedanya akun iklan dan akun personal. Itu saya bahas detail banget. Kalau akun personal itu adalah akun Facebook yang Anda pakai sehari-hari, kalau akun iklan itu akun yang digunakan untuk kepentingan iklan. Jadi kemarin saya ibaratkan gini, saya punya rumah, yang punya rumah namanya Rofik, berarti itu akun saya. Saya punya 3 rumah, berarti saya punya business manager. Di dalam rumah itu ada namanya kamar, itu namanya akun iklan. Di dalam kamar itu ada namanya rak, itu namanya ads copy. Nah, menganalogikan itu kan bagi pemain pemula kan kudu clear gitu ya buatin ya. Benar nggak buatin? Ya? Yang neranginnya saja jelasin ke tim aja puyeng gimana cara jelasinnya. Saya membahas tentang perbedaan akun personal sama akun Facebook ini cukup lama Bu, sekitar 30 menitan. Nah, karena banyak yang tanya gitu loh.
Boleh nggak kita iklan di akun personal? Boleh, tapi dibatasi karena algoritma Facebook itu pengen kita iklan di Facebook Business Manager. Ini saya ulang ya teman-teman ya. Pertama, akun Facebook itu yang punya rumah. Nah, biasanya Facebook ngasih 2-3 business manager. Berarti Anda dikasih kesempatan punya 3 rumah. Nah, 3 rumah itu ya, Anda dikasih kesempatan buat kamar. Kamarnya banyak. Berarti apa? Itu tujuan iklannya apa aja? Di dalam kamar itu ada namanya banyak rak itu namanya iklan. Udah, semudah itu. Itu poinnya, ya. Ini saya review teman-teman tolong dipelajari ada 54 fast track ya perbedaannya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, terus kalau bisa menggunakan KTP asli karena Facebook sekarang ketat ya. Saya pun udah nyiapin banyak akun untuk personal. Nah, praktek buat akun hari pertama kita review. Yang kedua buat business manager. Nah, ini contohnya ya, teman-teman. Udah ada semua ya, tinggal Anda ikutin aja. Ini buatin modulnya ya buatin ya. Nanti buatin kalau ngisi nanti bisa pakai modul ini monggo, bebas ya, tinggal praktek aja nanti ya. Terus yang ketiga membuat fanspage. Ya kan? Ini reviewnya ya, sangat gampang sekali. Membuat fanspage itu gampang, tapi Anda mau posting apa itu yang susah. Anda itu Facebook ngasih fanspage untuk ngiklan, ya kan? Dikasih wadah, tapi kamu mau ngiklan apa? Pertanyaannya Anda, ya kan? Nah, terus ini contohnya ya. Nah, praktek buat halaman. Nah, setting pixel. Nah, gitu ya. Oke. Kenapa ini? Nah, ini setting pixel. Nah, setting pixel kita membuat website ini overview buatin. Jadi di e-course kita di setting pixel udah dijelaskan semuanya terkait tentang membuat website, terus hosting domain WordPress gitu kan. Nah, kata kuncinya adalah kita membuat namanya landing page karena kita menggunakan konversi gitu kan. Anda bisa menggunakan pola ini teman-teman. Headline-nya apa? Masalah faktanya apa, kalimat transisinya apa, kalimat transisi punya value, punya kenapa harus beli, bonus, itu harus punya gitu. Makanya ketika Anda ngiklan, ketika susunan penawaran Anda belum beres, sebagus apa iklan Anda. Ya. Oh iya, oke. Oh belum ya, sorry. Nah ini baru keluar ya, sorry. Nah, tadi masuk di mana ya? Masuk di setting pixel tuh. Ya, masuk di setting pixel. Jadi sangat mudah sekali buatin. Nah, harapan saya nanti buatin ini jadi trainer pertama di JB di Facebook Ads ya. Nah, karena kalau buatin memaksa saya jadi ngisi Facebook Ads, ya itu bagi saya memaksa saya ya. Nah, ini sebenarnya wilayah sebenarnya ya. Nah, tapi nggak apa-apa, saya ngalah sebagai murid. Gitu. Nah, oke. Nah, teman-teman, Anda bisa nggak menceritakan landing page Anda seperti apa? Susunannya seperti apa? Ini contoh punya JB. Nah, ini case-nya, jadi Pak Taufik praktek, saya praktek Bu, gitu loh. Jadi saya mengajarkan apa yang saya lakukan. Gitu. Ini contoh JB Beauty. Ini menghasilkan ratusan, puluhan juta ini. Nah ini landing page saya. Mungkin Anda kena iklan juga kan? Ya, saya kan. Ini iklan saya lumayan ini. Iklan 50.000, 60.000, lead saya 20-an Bu. 15-20-an. Berarti CTR-nya berapa? Rata-rata reach-nya. Jadi tapi budgetnya itu sekitar 4.000 lah per hasilnya itu. Berarti kalau 60.000 lead-nya itu sekitar 20 kesuwen kalau nggak ngiklan. Itu benar memang.
Iya kan? Gitu. Nah, ini contoh landing page yang 9 mantra kemarin gitu kan. Ini yang 9 mantra, ini yang nah, silakan teman-teman buat landing page. Ini sudah ada contohnya di e-course. Nah, plus setting pixel, teman-teman. Di dalam setting pixel pun juga ada step by step-nya udah ada. Tinggal ikutin aja. Nah, ini 13. Yang keempat, pilih pixel untuk direkode. Habis itu teman-teman masukkan ke bisa menggunakan Berdu, bisa menggunakan order online, atau bisa menggunakan WordPress. Ya, saya menggunakan WordPress yang paling gampang, ya kan? Terus masuk di plugin, insert header, ya insert header. Nah, kenapa kita di sini nggak praktek detail? Karena sudah ada. Saya pengen lebih di arah sebenarnya. Gitu. Lebih ke dua arah gitu. Supaya beda teknik itu. Saya sama buatin nanti. Nanti tak siapin jadwal ya buatin ya. Oke, yang ke-22. Nah, untuk melihat ya pixelnya itu dipasang atau enggak gitu kan, teman-teman. Teman-teman bisa cek ya, bisa cek di Chrome. Lanjut ke Chrome, Web Extension ya. Tinggal diklik, nanti di situ ada namanya Facebook Pixel Helper dicontoh ya. Di situ ada, diklik aja. Nanti kita praktek kalau waktunya nutut. Tapi sebenarnya saya berharap di Zoom ini kita lebih ke diskusi gitu kan. Nah, terus di sini add Chrome. Nah, cek di sini ada warna biru, di sini ada ya, ada back view di sini, berarti kita sudah aktif pixelnya gitu kan. Nah, saya berharap teman-teman nonton video juga punya frame kerangka berbeda, berarti setting pixel itu yang keempat. Jadi ternyata pixel ini, teman-teman, pixel ini adalah step yang keempat dari 8 step jago FBS. Itu 8 step ya. Nah, oke. Praktek pasang pixel. Nah, ini overview dulu teman-teman ya. Terus verifikasi domain. Nah, setelah itu teman-teman verifikasi domain. Nah, di sini pilih verifikasi domain. Saya menggunakan rumah web, teman-teman. Ya, saya tidak promo, tapi saya memang 5 tahun lebih menggunakan rumah web. Nah, bisa masuk di situ, pilih aktif, masuk ke cPanel, zona editor, pilih untuk domain zona editor. Nah, di sini pilih untuk domain manage, edit untuk salin domain. Nah, di sini ganti, di sini diganti txt, terus di copy yang tadi di atas tadi. Itu namanya apa ya? Zona editornya diganti. Yang atas tadi teman-teman masih ingat ya? Apa? Kita membuat namanya verifikasi ini. Yang ini di copy tadi loh ini ya, ini. Nah, salin, masukkan ke zona editor tadi. Udah. Setelah itu klik pixel, udah langsung terpasang. Ya, pixel jago digital. Oke, semudah itu. Ya. Nah, terus baru nanti kita membuat namanya. Nah, setelah pixel dipasang, udah kita tinggal yang ini ada gitu. Nah, buatin bisa open mic, buatin kira-kira jelas nggak buatin? Jelas sih, makanya saya mau pesen. Buat ngajarin tim ini lebih enak banget daripada saya jelasin, saya nggak bisa. Ya, jadi Oke. Ya, betul ya. Nah, oke ya. Nanti kita praktek deh. Kita praktek habis ini ya. Nah, kita konfigurasi. Kita bisa kita pasang pixel event. Apa itu pixel event gitu kan? Apa itu pixel event? Jadi gini teman-teman. Kalau teman-teman ngeklik, teman-teman harus tahu siapa yang ngeklik itu. Jadi Facebook itu
tool namanya Pixel untuk tombol WA Anda itu yang ngeklik di harus belajar. Makanya kenapa di step yang keempat Pixel itu menjadi modul yang keempat. Kalau nggak penting nggak mungkin ada di sini buatin gitu loh. Karena 8 ini udah kita pilih. Ini yang paling penting yang harus ada ketika kita belajar FBX gitu. Ya. Nah, di sini di Facebook disiapin sekitar 8 ya. Teman-teman silakan. Minimal kalau untuk pemula 2. Pick view sama purchase gitu. Pick view untuk melihat landing page-nya sama yang ngeklik di tombol WA. Itu minimal. Ya, supaya kita bisa nge-tracking hasilnya. Gitu. Ini salah satu Pixel ready. Nah, baru di sini kita setting Pixel. Nah, tinggal diklik keluar. Nah, kenapa saya menyiapkan modul ini, teman-teman? Karena ini bisa diduplikasi supaya ini bisa disampaikan ulang. Jadi 8 step ini bisa disampaikan ulang ke siapapun, bahkan tim saya sendiri. Loh, nanti di rekaman, contoh ya, ini saya tunjukkan rekamannya ya, teman-teman ya. Saya tunjukkan rekamannya. Tunjukkan rekamannya di video setting Pixel. Misalkan. Lengkap ya, teman-teman. Nah, ini salah satu. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Jadi Zoom kali ini adalah hanya pengantar. Ya. Nah, ini contohnya punya kita. Ya, mungkin teman-teman seperti apa? Nah, Pixel Event sendiri itu, Coach, adalah Nah, ini contohnya. pixel yang ditanam di tombol-tombol yang ya, contohnya kayak ini misal WA. Ya, tombol-tombol WA. Ya. Setelah itu ambil nanti itu kita bahas. Nah, mungkin untuk kali ini mungkin cukup, nanti biar lanjut ke step yang selanjutnya. Mungkin itu aja. Saya Oleh Batia. Saya Iwan. Terima kasih. Saya Kiri. Nah, itu ya. Oke.
Tes. Ya. Buatin, jelas buatin kira-kira? Sekarang udah ada lagi, tadi nggak ada suara. Putus-putus banget. Mas Ruri? Putus. Ya, putus-putus. Mati-matian, Pak. Iya. Oke, coba. Oke, bisa dengar teman-teman tadi ngeblank. Buatin, kira-kira dari 8 step ini saya butuh tanggapannya buatin. Yang sudah pengalaman belajar kemana-mana dan saya berusaha sederhana, smart. Dari 8 step ini atau pengalaman buatin deh iklan. Tes. Coba buatin bisa sharing dari step tadi ini sampai kita di pembayaran ya. Habis ini kita masuk ke pembayaran. Udah cukup kok Mas, bagus kok Mas, itu step-stepnya udah sudah runtut, artinya mudah itu untuk diikuti, untuk pemula pun itu mudah, sudah sangat clear. Oke, terima kasih ya. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk di pembayaran ya teman-teman ya. Jadi kemarin kita sempat keputus di workshop 2 hari itu di pembayaran. Nah, teman-teman di sini setting pembayaran ya, Terus, nah saran saya teman-teman membuat akun Genius. Ya. Jadi kalau kita sudah di step, jadi saya masuk ke sini teman-teman ya. Saya ulang, pertama membuat akun Facebook, kedua itu membuat business manager, ketiga itu fanspage, keempat itu pixel, kelima itu verifikasi domain tadi udah, kelima setting pembayaran. Nah, pembayaran ini saran saya menggunakan gimana? Monggo, ada tanyakan. Verifikasi business manager sudah belum ya? Sudah Bu, yang pertama itu. Oh, verifikasi BM udah ya, oke. Sudah, itu yang pertama. Jadi ini e-course melengkapi materi-materi workshop 2 hari kemarin. Gitu ya. Nanti kalau teman-teman saran saya itu teman-teman gunakan Genius ya. Buatin menggunakan apa saat ini? Genius atau Jago, Bang Jago? Saya pakai kredit card Mandiri, Mas. Untungnya 2 kali kita pakai kredit card kan jadinya pembayaran bisa bulan depan lagi. Iya, pakai ya. Kalau gunakan apa buatin? Genius atau Bang Saya pakai kartu kredit ini, kredit card Mandiri. Ya. Tak menggunakan bank digital enggak? Enggak, saya dari dulu pakai kredit card terus. Oke ya teman-teman, kita setting pembayaran gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung download di aplikasi Bank Jago. Pak Mas Rudi udah punya belum Bank Jago? Pakai Genius Coach. Pakai Genius ya. Nah, cara daftarnya udah bisa ya, Pak? Ya kan? Sudah. Tinggal teman-teman tinggal download aja di HP Genius atau Bank Jago. Ikutin step by step-nya, ya kan? Nah, nanti tinggal dilakukan pembayaran. Nanti tinggal setting aja gitu. Ya. Oke, Mas Niko. Bisa open dashboard Mas Niko punya JP? Nah,
Oke, teman-teman ya. Nah, setelah pembayaran, teman-teman, ya lanjut ke buat akun iklan. Jadi ternyata, teman-teman, ya, ini yang kemarin kita sempat tertunda, Pak Masudi ya. Kita belum sempat eksekusi kemarin. Nah, ternyata buat akun iklan ini, ya kan, 6 gitu. Jadi teman-teman, ya, kira-kira tes. Nah, halo. Teman-teman kira-kira nomor 1 sampai 6 itu harus selesai. Itu pondasinya, buyer value-nya udah ada, akunnya udah ada, dimension-nya udah ada, fanspage-nya yang mau diiklankan udah ada, setting pixelnya udah ada, habis itu verifikasi domain udah ada, yang keenam pembayaran udah ada. Baru di sini kita buat iklan. Sederhana ya, teman-teman ya. Sederhana banget gitu loh. Cukup Anda menerapkan 8 step ini, teman-teman bisa ngiklan. Nah, nanti gimana cara baca datanya? Nanti di step yang ke-8 gitu ya. Oke, Mas Iwan bisa open dashboard, Mas Iwan? Mas Niko? Nah, jadi Mas Niko benar. Oke, teman-teman ya, tim saya masih nyiapin. Nah, oke, jadi nanti harapan saya, teman-teman, setelah belajar step 1 sampai step nomor 6, nanti teman-teman bisa kita buat iklan. Ya, nah, habis ini kita open dashboard. Ya, nah, jadi ini sengaja teman-teman saya presentasikan di PPT ini supaya apa? Supaya bisa diduplikasi, supaya itu SEO, 9 mantra, jago EBMP, jago EBF, nanti ada jago CS, nanti ada jago landing page, nanti ada jago banyak nanti. Ya, tujuannya apa? Supaya terjadi sebuah ekosistem. Jadi orang daftar sekali langsung bisa semuanya, itu tujuannya, gitu ya. Nah ini contohnya buat iklan. Nanti habis ini kita praktek ya, kita overview dulu. Nah terus baru nanti di sini pilih tujuan iklan apa. Nah, kalau saya menyarankan menggunakan konversi ya, supaya kita nyambung dengan yang pertama tadi gitu. Nah, terus di sini, jadi mindset-nya dulu nih. Intinya teman-teman nanti bisa pelajari PPT-nya, bisa pelajari slide-nya, tinggal ikutin fast track 54. Ini yang ke-42 iklannya, nama iklannya apa, 43 itu beri nama iklan, 44 itu beri nama, 45 itu setting anggaran, CBO ya. Bagaimana kita membuat anggaran. Sini kata kuncinya. Nah, habis ini kita praktek ya. Setting 8 udah, 9 udah, setting. Nah, ini diambilkan dari apa? Dari buyer value yang di awal tadi kita bahas. Ini tinggal setting aja. Tinggal kan? 2. Oke. Praktek membuat akun iklan. Habis ini ya. Nah, yang terakhir ini evaluasi. Nah, evaluasinya apa? Nah, ini teman-teman. Nah, ini. Nah, nanti teman-teman harus bisa baca ini KPI-nya. Gitu kan? Nah, saya di sini ingin menjelaskan gitu kan. CTR itu apa? Gitu kan. Klik tahu itu apa? Jadi ini logika berpikirnya gitu loh. Di atas 1%, di atas 2%,
grade. Kalau di atas 2-3% berarti keren. Contohnya gini teman, logikanya gini. Kalau kita di offline, ya, kalau kita di offline dari 1000 view itu berapa engage, berapa yang baca pesan Anda. Jadi kalau misalkan dari 1000 itu 10 berarti itu good. Kalau 20 berarti jadi kalau misalkan 1% berarti ada yang salah di mana. Nah, cara baca ini yang penting. Strategi evaluasi ini yang penting. Urutannya itu dimulai dari CTN, klik tautan ke view konten, itu KPI-nya 60%, view konten ke klik tombol itu 10%, ya. CPM itu di bawah 20.000. Biaya. Ya, CPM-nya di bawah 20.000, CPC-nya di bawah 1.000. Ini luar biasa banget tuh, ya. Ini kalau Anda menerapkan ini, Anda nggak boncos. Nah, kita urut dari apa? Menunjukkan iklannya, fanspage-nya itu ke berapa reach, berapa jam. Itu dulu mindset-nya. Ya, biayanya. Ya kan? 20.000 itu iklan kalau nggak di add di jalan tertarget, ya belum tentu tertarget, terus belum tentu Anda punya biaya nyetak brosur. Tapi kalau di Facebook Ads datanya jelas, hasilnya jelas, ya intinya kita bisa ukur gitu loh. Nah, mungkin Bu Atin bisa sharing ya terkait tentang parameter ini gitu. Ya biar ada interaksi dua arah. Monggo Bu Atin. Jadi orang yang ngeklik tautan habis itu view konten itu minimal 60%. Nanti kita akan bahas. Ya. Mau buatin kira-kira. Tes. Ya, salah. Ya. Ya, itu sih sudah bagus. Kalau saya biasanya CTR kalau untuk konversi itu minimal saya di 1,5 atau 2% malah itu lebih bagus. Kalau saya, terus kalau untuk klik sama tayang landing page itu saya bikin KPI-nya 80%, Mas. Kalau masih kurang 80 biasanya saya perbaikin lagi landing page-nya. Kecepatannya terutama ya. Tapi sih itu beda-beda juga sih. Halo. Tes. Bisa masuk Facebook aja. Nah, kita ada yang ini apa? Saya mau dong jadi reseller tuh buatin. Halo, apa Mas? Produknya buatin tuh. Ya, produk. Putus-putus, nggak ada suara. Recording stopped.
Halo, tes tes. Halo. Ya. Oke, itu ya, buatin ya, kira-kira jelas ya, buatin ya. Nah, ini kesimpulannya, teman-teman. Nah, kesimpulannya. Nah, ini teman-teman bisa cek. Nah, nanti di sini baru pola winning di sini. Nah, baru terakhir di sini pola winning untuk scale up atau scale up. Nanti tak jelasin dan seterusnya ya. Ini mungkin saya bahas nanti ketika ada di e-course selanjutnya ya. Cara scale up, temukan pola winning Anda. Delapan step jago ABS ini hanya lebih ke sharing supaya ekosistem ads, ekosistem ABS. Kita open dashboard bentar. Ini akun saya di belakang sama Mas Iqbal. Silakan ada pertanyaan monggo, teman-teman. Open Mas Niko. Silakan buat kesimpulannya aja. Mudah-mudahan buatin nanti atau menyampaikan materi ini nanti Epi mau resign. Epi mau resign. Udah dua, Pak. Emang SIP mah nggak bisa fokus. Masalahnya. Ya, mestinya mau semua ada di e-course ya, sampai pelajari semua ada di member area, teman-teman. Silakan yang saat ini sudah bergabung di member area, silakan pelajari 8 step di kalau kurang-kurang nanti Mas kita pelajari salah nanti tentang FBS tim kan iklan tanpa bocor. Ayo kita berjuang bareng, belajar bareng, gitu aja ya. Mungkin itu aja dari saya, teman-teman, karena ini hari Jumat. Sampai jumpa mungkin selanjutnya. Silakan dipelajari dulu.